Allah, baru aja setengah kayu langsung bikin los. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Iya, kuat, yo. Ini bantuin apa nyusahin ini? Bismillahirrahmanirrahim. Baris-baris Tanjung Kempul. Amin. Satu windu sudah, kemasyhuran lokalisasi Doli berubah menjadi kawasan eks lokalisasi Doli Jarak. Warga terdampak pun mulai melakukan penyesuaian. Salah satunya adalah menjadi perajin tempe Doli. Wah, gimana ya rasanya sehari menjadi perajin tempe di kawasan eks lokalisasi Doli. Namanya Jarwo Santoso atau biasa disebut Bang Jarwo. Pada 2014 atau hampir 8 tahun lalu, Jarwo disebut-sebut masuk DPO atau Daftar Pencarian Kepolisian. Ini karena Jarwo sempat menentang saat penutupan lokalisasi Doli. Saat itu ia memiliki kedai kopi dengan omset tak kurang dari 45 juta rupiah per bulan. Setelah ditutup, Jarwo kehilangan mata pencarian dengan bonus menjadi buron. Tapi kini perjalanan hidupnya berubah. Ia menjadi pembuat tempe Doli yang masyhur dengan label Tempe Bang Jarwo. Ia juga tak pelit membagikan ilmu pembuatan tempe kepada masyarakat sekitar, termasuk saya. Di workshop produksi tempenya di Jalan Kupang Gunung Tembusan 2, Surabaya, Jawa Timur ini, proses pembuatan tempe dilakukan. Tempe harus dicuci bersih agar tidak gagal saat proses fermentasi dan direndam semalaman. Proses perendaman itu untuk membantu melunakkan biar nggak lama merebusnya, untuk hemat biaya gasnya, ya Mas ya. Iya, nanti Oke, kita pindah. Ini sampai penuh apa gimana nih Mas? Enggak, separuh, jadi 3 ini. Oh, separuh aja ya. Oke, kedelai. Angkatan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Iya, kuat, yo. Hati-hati karena proses dilakukan di rumah harus melewati jalan sempit. Proses perebusan membutuhkan waktu sekitar 1 jam sampai mendidih dan kedelai menjadi empuk. Yuk dilanjutkan dengan proses penirisan. Pada momen ini Jarwo bercerita tentang pengalaman menjadi buron alias masuk DPO pada saat kawasan lokalisasi Doli Jarak ditutup. Ia mengaku terpaksa ikut demo karena yang mendapat kompensasi hanyalah mucikari dan PSK. Sementara warga terdampak hanya gigit jari. Kalau buronan itu lari ya? Lari, kakak saya ketangkap 1. Ya itu aku suruh larikan diri. Larikan diri ternyata ini ya, memburu bikin tempe ya? Melarikan diri di Malang, di Tandel, terakhir di Sidoarjo. Di kakak sepupu saya itu. Di sana usaha tempe, aku numpang, ikut bantu-bantu. Ya namanya numpang ya, masa diam aja ya bantu-bantu. Kayak mbak ini bantu-bantu. Ya, upaya pelarian ternyata menjadi titik balik Jarwo dengan menekuni ilmu pembuatan tempe. Berlanjut ke proses ya, berikutnya kedelai dipindahkan kembali untuk persiapan penggilingan. Eits, tunggu ya, karena ini bukan penggilingan biasa. Mantap. Ya. Jadi ini kita kelihatan ya, ini mesin pemecah ya Mas ya? Pemecah guling, ini yang manual Mbak, kalau saya ini, kalau yang manual, kalau ada 2 ini ada dia kasih dinamo, bisa. Tapi saya mau manual ini soalnya 1 biaya listriknya. Nah. Oh, menghemat biaya listrik, biaya produksi. Terus yang kedua apa kok tadi 1? Ya ini manual biar sehat nanti. Oke, mantap. Itu nggak usah kode supaya saya ke situ kali ya. Nggak usah gowes ini Mbak. Penggilingan dilakukan untuk memecah tempe dari kulit ari. Ya wes, ini gantian aku yang genjot nih Mas. Losan Mbak tadi. Apa-apa? Losan. Ya. Oh ya, los dol. Ya gantian aku yang genjot. Sek. Ini gantian saya yang genjot, nggak tahu cukup nggak nih, orangnya ini kan agak lebar ini ya. Pertumbuhan hati jatuh Mbak. Ditepuk gitu. Kingin ya Mas? Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Cukup. Pelan-pelan. Ke depan apa ke belakang? Depan. Ini apa Mas? Los. Ya Allah, baru aja setengah kayu langsung bikin los. Iya. Los. Wah, ternyata saya membuat kekacauan. Rantai sepeda kayu penggiling ini saya bikin los doll. Ini bantuin apa nyusahin ini? Ya. Ya apa Mas, aku turun saya lah. Ya. Ya, aku turun saya.
Belum aja setengah kayu udah bikin los dol nang ini rantai kayuannya. Ya pergi Mas, aku kecantol lagi. Yo. Untunglah tak kurang dari 1 menit bisa diperbaiki. Kalau begini saya bagian mengaduk saja. Selesai menggiling kemudian memisahkan kulit ari. Main-main air lagi. Lanjut proses pembuatan tempe. 25 kg kedelai sudah bersih dan berikutnya dilakukan perendaman semalaman serta perebusan untuk kedua kali. Bila sudah selesai, kedelai ditiriskan dan didinginkan. Setelah dingin, dilakukan peragian dan pembungkusan. Ragi tempe disiapkan untuk membantu proses fermentasi. 1 sendok cukup untuk 25 kg kedelai. Ini bungkusnya ya, jadi ada cetakannya gini Ada ya. 2 jenis. Terus habis dicetak, bentar, kalau yang segini nih Yang 1.000, yang 2.000 Agak- ini iya. agak munjung gini ya. Untuk proses peragian dan pengemasan ini, Jarwo dibantu oleh keluarga besarnya, mulai dari ibu hingga kakak-kakaknya. Semuanya harus dilakukan cepat agar kedelai tidak kering. Tak kurang dari 500 bungkus tempe selesai dikerjakan selama sekitar 1 jam. Jam terbang memang gak bohong ya. Selanjutnya proses pelubangan kemasan. Berikutnya penataan kemasan kedelai. Dalam suhu ruang, kedelai akan mengalami proses fermentasi selama 2 kali 24 jam dan berubah menjadi tempe. Brandnya Bang Jarwo ya. iya. Ya, dulunya tempe doli, Mbak. Dulunya labelnya tempe Tempe doli. doli, Terus berhubung dari dapat bantuan dari pemerintahan kota, mesin giling diganti sama Pak Lurah, apa? Pak Camat itu. Ganti aja mereknya Mandiri Jaya. Emangnya yang zaman namanya tempe doli nggak lancar, nggak laku malah? Ya lancar, tapi aku ya ada orang pas keliling, itu ada orang bilang, ibu-ibu dipanggil. Mas, Rini Mas. Gitu. Mas, ada tempe doli ya Mas. Oh, Jangan tempe doli. iya. Ya, label tempe Jarwo pun bertransformasi dari tempe doli menjadi Maju Jaya dan terakhir tempe Jarwo. Tren film kartun Adit dan Jarwo ternyata mendongkrak penjualan tempe Jarwo. Adapun proses penjualan dimulai sejak dini hari. Tak kurang dari 500 potong tempe yang sudah jadi siap didistribusikan ke pasar-pasar. Udah Mas. Kak, tak jaga dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Laris Tanjung Kempul. Amin. Ya. Wah, benar-benar. Dalam pengantaran ini meskipun berat harus cepat dilakukan untuk mengejar ibu-ibu yang berangkat pagi. Hubungan baik dengan pelanggan juga harus dijaga. Ya. Tapi kalau tempenya Bang Jarwo gimana? Habis terus ya? Semua ditempuh termasuk meninggalkannya untuk pedagang yang belum buka. Jadi ini memang harus mendahului dari pedagang sayurnya belum datang, tempenya udah siap sini. Standby. Terus uangnya nanti Mas? Nanti siang ini, kalau ini orangnya ini 1 minggu sekali, ngumpul bis 10 hari baru bayar. Ini buat celengan sekalian. Oh iya. Jadi kita kirim berikutnya ya. Iya. Semangat! Bukan hanya dipasok ke pasar, tempe Jarwo juga banyak dipesan seperti yang rutin dilakukan setiap Jumat. Pemesannya perorangan seperti anggota staf pemerintah kota Surabaya. Biasanya tempe akan dibagi-bagikan untuk staf saat Jumat berkah. Pemasaran selesai sudah, habis semua. Namun perjalanan belum selesai. Jarwo menggunakan sebagian penghasilan hari ini untuk berbelanja bahan baku kedelai yang akan diolah esok. Jadi kedelainya kosong ya? Stoknya itu harusnya ada ya? Harusnya hari ini datang, cuman Belum datang. nanti nunggu apa? Besok. Kapan? Akhirnya. Piki. Bayar Mas. Piki lagi bayar. Bayar 25 kilo tadi. Ya. 2 lah. 275. 25 kali 11 Kembali ribu. 25. Pin. Kembali 30. Wah, kalau deli nggak total kan ini. Kembali 25. Jadi nggak ada stok buat lusa Mas ya? Nggak ada. Ini kalau sekarang, Kembali 25. besok, hari Rabu nggak jualan aku. Kalau nggak ada deli. Karena Di tengah perjuangannya sebagai pembuat tempe, Jarwo harus bersiasat dengan harga kedelai yang makin melejit dan susah diperoleh. Bila makin naik, ia pun tak berencana menaikkan harga tempenya. kita keluarkan 7,5 tahun menjadi perajin tempe, ia sudah mengalami pasang surut.
Sebelum pandemi, omset tertingginya bisa mencapai 22 juta rupiah. Tapi katakanlah omset tertinggi 22 juta, Mas. Itu kan jauh sama omset dulu waktu jualan kopi di lokalisasi dulu, Mas. Iya, ya dulu omsetnya jual kopi 45 juta. Jualan kopi zaman dulu di kawasan lokalisasi 45 juta Iya, per bulan. Per bulan. Sekarang paling tinggi 22 juta, Iya. tapi karena pandemi dan lain sebagainya 10 sampai 11 juta. Iya. Jadi Makanya- dulu hasil gede, bahkan 2 sampai 3 kali lipatnya Iya, nggak dari barokah rajin. juangnya, Nggak ya. dianggap kurang barokah. Ya, tempe bukan hanya sebatas lauk yang dikenal ramah dan akrab di meja makan masyarakat Indonesia, tetapi juga menyimpan cerita perubahan dari kisah kelam menjadi penuh berkah.